Sahabat Bung Denny dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu lagi walaupun cuma lewat video tutorial. Kali ini saya akan memperbaiki kulkas LG lama. Kulkas tipe lama ini masih menggunakan timer. Ini yang saya pegang ini adalah timer defrost. Jadi kulkas ini masih menggunakan timer defrost, belum menggunakan modul. Ini kulkas tipe GN 192S, produk dari LG. Kerusakannya adalah seperti biasa, kebanyakan kulkas 2 pintu jarang sekali rusak, di freonnya kurang. Yang sering adalah ruang atas atau bagian freezer dingin, sementara ruang bawah tidak bisa dingin. Itu memang menjadi ciri khas kulkas 2 pintu dengan kerusakan ruang atas dingin, sementara ruang bawah tidak bisa dingin. Langkah selanjutnya kita akan bongkar, kita akan buka tutup freezer yang bagian luar. Nah, ini saya lagi buka, di situ ada satu baut. Nah, baut sudah terbuka. Sekarang kita tinggal membuka tutup freezernya yang bagian luar. Membuka tutup freezer bagian luar sendiri kita juga harus ekstra hati-hati, karena memang kadang-kadang kalau lama nggak dibuka udah seperti kena lem, seperti ceket dengan bodi kulkas. Jadi harus ekstra hati-hati. Kita harus tahu selah mana yang harus kita congkel dan mana yang harus kita tarik. Jadi istilahnya dicongkel sambil ditarik supaya pintu atau tutup freezer bisa keluar, bisa terlepas. Ini saya masih lagi mencongkel ini, perlu pelan-pelan, hati-hati agar nggak sampai pecah. Nah, ini udah beres. Ini pintu tutup freezer bagian luar sudah terbuka. Nah, yang di dalam itu masih ada yang tutup bagian dalam. Menurut pemilik, kulkas ini katanya sudah 2 minggu tidak dihidupkan. Makanya begitu tadi saya buka pintu atau tutup freezer, di sana saya tidak menemukan sama sekali bunga-bunga es. Karena memang bunga-bunga es sudah mencair dengan sendirinya, sebab hampir selama 2 minggu kulkas ini tidak hidup. Nah, saat ini saya sudah membuka tutup freezer yang bagian dalam. Nah, untuk tutup freezer yang bagian dalam sendiri, di situ menyatu sama kipas. Jadi kipas kulkas ada menempel di tutup freezer yang bagian dalam. Nah, saat ini saya akan mengambil yang menjadi biang keroknya, yang menjadi penyebab kulkas ini tidak dingin, yakni bimetal atau thermodefrost. Nah, thermodefrost sendiri biasanya untuk kulkas 2 pintu yang tipe lama ini menyatu dengan fuse defrost. Jadi di situ dijual satu paket. Jadi di dalam plastik nanti ada thermodefrost, juga ada fuse defrost. Itu berada dalam satu soket. Sebelum memutuskan bahwasanya kita akan mengganti thermodefrost, kita pastikan dulu apakah heater masih normal. Kita harus cek juga heater. Kita menggunakan ampermeter skala kali 1. Di situ
bisa terbaca nanti putus atau nyambung headernya. Nah, ini saya lagi ngecek header, ternyata header masih nyambung, dalam arti header tidak rusak. Oke teman-teman, langsung saja ini saya cabut untuk thermodefrost atau bimetal. Teman-teman, di sini ini yang saya pegang namanya thermodefrost atau bimetal. Secara fisik kalau kita lihat, kita sudah bisa menilai apakah alat tersebut rusak atau enggak. Karena memang kalau alat yang baru ini masih bening, jadi di dalamnya belum ada kemasukan embun atau air. Sementara thermodefrost yang rusak pasti di dalamnya sudah kemasukan embun atau air. Itu perbedaannya thermodefrost yang rusak dengan yang enggak rusak. Sedikit gambaran tentang thermodefrost atau bimetal. Ini sebenarnya merupakan switch atau saklar yang bekerja berdasarkan suhu. Nah, alat ini fungsinya sebagai pemutus atau penghubung arus listrik ke heater secara otomatis. Jadi dia nanti kalau suhu sudah dingin, nah kalau sudah dingin, sudah banyak bunga-bunga es, maka thermodefrost ini atau bimetal ini akan menghubungkan arus listrik ke heater, sehingga heater bekerja untuk mencairkan bunga-bunga es yang ada di evap. Nah, saat proses defrost atau proses pencairan bunga es, kompresor, kipas, serta motor trimmer akan off. Dalam arti tidak bekerja. Nah, yang bekerja hanya heater. Nah, sementara kompresor off, kipas off, motor untuk trimmer off, nah heater bekerja untuk mencairkan es yang ada di evap. Setelah bunga es yang ada pada evap mencair, barulah koneksi kedua kabel pada thermodefrost atau bimetal secara otomatis akan terputus. Jadi kalau suhunya sudah dingin, sudah enggak dingin, maka secara otomatis koneksi yang ada di bimetal atau thermodefrost tadi terputus. Timer kembali bekerja dan berpindah menuju proses pendinginan. Nah, heater putus, jadi sekarang timer bekerja dan menuju ke proses pendinginan untuk menghidupkan kembali kompresor dan kipas yang ada pada kulkas. Nah, jadi istilahnya di sini bergantian. Jadi secara otomatis kalau kulkas sudah tidak dingin, heater putus, yang memutus adalah bimetal, kemudian kipas kembali on, juga kompresor kembali bekerja. Itu proses dari kulkas 2 pintu. Sahabat teknisi, saat ini saya lagi memasang bimetal atau thermodefrost. Nah, ini soket sudah sama karena tadi yang saya ambil bimetal atau thermodefrost punya LG. Jadi tinggal tancapkan soket ke bodi kulkas tanpa melakukan modif atau penyoderan. Nah, ini saya lagi menempelkan bimetal atau thermodefrost ke bodi evap. Nah, sekarang saya tinggal tancapkan soketnya. Oke.
proses pemasangan bimetal atau thermodefrost sudah selesai. Sekarang saya akan ambil tutup freezer yang bagian dalam. Nah, ini adalah tutup freezer bagian dalam. Di sini juga ada kipas yang menempel di sini. Jadi sebelum tutup kita pasang, jangan lupa soket kipas harus kita tancapkan dulu. Soket kipas kita tancapkan di bodi kulkas. Nah, ini saya lagi menancapkan soket. Soket sudah selesai ditancap, baru tutup freezer yang bagian dalam kita tempelkan. Nah, setelah selesai kita menempelkan atau memasang tutup freezer bagian dalam, kita jangan langsung nutup atau memasang yang bagian luar. Nah, kita pastikan dulu apakah kipas itu sudah berputar atau tidak. Jadi stop kontak kita tancapkan, kita lihat. Nah, di situ sudah terlihat kipas memutar. Kalau kipas memutar berarti soket sudah menancap dengan baik. Nah, coba teman-teman lihat, itu kipas sudah berputar. Nah, kalau kipas sudah berputar, nanti kita rasakan dulu, kita cek dulu suhu. Nah, di situ kita bisa merasakan apakah evap sudah bekerja dengan baik. Kalau evap sudah bekerja dengan baik, pasti di ruang freezer terasa suhu yang dingin. Nah, setelah suhu di dalam ruang freezer sudah dirasakan dingin, maka langkah selanjutnya adalah kita tutup. Nah, kita memasang tutup bagian luar freezer. Nah, ini tutup bagian ruang freezer sudah saya pasang. Kita tekan pelan-pelan sampai tertutup rapat. Habis itu baru kita pasang bautnya. Karena di dalam tutup freezer yang bagian luar ada satu baut yang harus kita pasang. Nah, teman-teman, demikian tadi tutorial singkat tentang kulkas LG dengan keluhan ruang atas dingin, ruang bawah tidak dingin, yang mana kerusakan ada di bimetal. Oke, akhir kata dari saya, salam kebersamaan. Bersama TEI, mari kita pererat persahabatan tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Salam teknisi.